Bahkan Abul Abbas menafsiri surat Al-Muzammil surat 73 ayat 4 ya, waratilil Qur'ana tartila itu dengan apa? Penyelidikan ya, menjelaskan ya. Itu jadi penyelidikan, kajian, menjelaskan perlahan. Itulah arti tartil itu. Jadi kalau menggunakan kata murattal Al-Qur'an tetapi diartikan fokusnya pada tajwid dan lagu-lagu, ini tidak pas bahkan secara bahasa Arab pun itu tidak pas. Ya, apalagi nanti kita akan lihat bahasa Al-Qur'an itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah di kesempatan yang sangat cerah ini. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, energi, dan seterusnya, nikmat-nikmat Allah, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita berupa keluarga, rezeki, waktu, kesehatan, lingkungan, sahabat, teman-teman, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, mensupport kita untuk bisa selamat, bahagia dan sukses fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yaitu tentang murattal Al-Qur'an. Ya. Jadi di masyarakat kita itu umum ya, browsing di YouTube, di internet itu tentang murattal Al-Qur'an. Ya. Kalau kita melihat browsing mencari definisi ya, murattal Al-Qur'an itu ya di sekitar kita itu didefinisikan bahwasanya murattal Al-Qur'an itu adalah membaca Al-Qur'an yang fokus tujuannya adalah yang pertama kebenaran bacaan yaitu tajwid, yang kedua adalah lagunya. Ya. Jadi fokusnya itu adalah yang pertama tajwid, yang kedua adalah lagunya. Itulah definisi murattal Al-Qur'an yang kita temukan di sekitar kita. Ya, memang prakteknya juga kita tahu ya. Teman-teman coba murattal Al-Qur'an, ketik seperti itu di YouTube ya. Maka yang muncul adalah melantunkan Al-Qur'an, melagukan Al-Qur'an. Fokusnya itu memang melagukan Al-Qur'an. Jadi tajwid dan lagu-lagu Al-Qur'an. Lah rekan-rekan sekalian, tentu saja ini adalah rentetan salah kaprah berikutnya yang terjadi di sekitar kita. Ya. Dari bahasa Arab, murattal Al-Qur'an itu kan adalah frase atau phrase dalam bahasa Inggris atau idhofah di dalam bahasa Arab. Idhofah itu susunan kata, dua kata atau beberapa kata yang menghasilkan makna baru, terdiri dari murattal dan Al-Qur'an. Ya. Murattal itu kan dari kata tartil. Ya. Orangnya itu mestinya disebut murattil. Murattilil Qur'an, murattilul Qur'an. Tetapi di masyarakat kita ya, murattal Al-Qur'an orangnya disebut qori, ini nggak pas. Ya. Maka kita mesti memperbaiki lagi ya. Kita membuat istilah bahasa Arab, jangan sampai kita nggak ngerti bahasa Arab. Kita
Memahami bahasa Arab itu tentu saja dari kamus-kamus bahasa Arab yang tidak hanya dari Kamus Arab Indonesia atau Indonesia Arab, tetapi ditingkatkan lagi. Ya, kita membaca kamus-kamusnya yang dipakai oleh para mufassirin itu, mufassir Al-Qur'an. Ya. Bisa dibaca Lisanul Arab ataupun Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an. Ya, di kamus-kamus itu rekan-rekan sekalian diartikan bahwasanya tartil itu ya, at-tartil fil qiraah itu diartikan arti sesungguhnya adalah perlahan-lahan dalam bacaan dan menjelaskannya. Ya, saya ulangi lagi, perlahan-lahan dalam bacaan dan menjelaskannya. Itulah arti tartil yang murattal Al-Qur'an itu menjadi murattal itu. Jadi perlahan-lahan membacanya dan menjelaskan. Ya, menjelaskan. Ya, bahkan Abul Abbas menafsiri surat Al-Muzammil surat 73 ayat 4 ya, waratilil Qur'ana tartila itu dengan apa? Penyelidikan ya, menjelaskan ya. Itu jadi penyelidikan, kajian, menjelaskan perlahan-lahan. Itulah arti tartil itu. Jadi kalau menggunakan kata murattal Al-Qur'an tetapi diartikan fokusnya pada tajwid dan lagu-lagu, ini tidak pas bahkan secara bahasa Arab pun itu tidak pas. Ya, apalagi nanti kita akan lihat bahasa Al-Qur'an itu ya, kita akan mengutip ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan tartil itu, murattal menggunakan kata rottala itu. Ya, jadi mestinya kalau menggunakan kata murattal itu ya itu tadi penyelidikan, kajian, dijelaskan, menjelaskan. Fokusnya itu bukan pada tajwid dan lagu. Kalau menggunakan kata murattal atau tartil atau rottala itu fokusnya mestinya pada makna, penjelasan, kajian, perlahan-lahan, maknanya, pemahaman pada makna. Itu yang menggunakan kata murattal atau rottala atau tartil itu. Ya. Jadi lebih ke kajian, lebih ke penjelasan, lebih ke analisa, lebih ke merenungkan. Fokusnya itu makna dan pemahaman, bukan tajwid dan lagu seperti definisi tadi. Ya, yang definisi yang dibuat oleh kita sendiri ya, tetapi tidak cocok, tidak pas dengan arti asal dari bahasa Arab itu sendiri. Ini gimana ini? Ya. Lah, rekan-rekan sekalian, kita akan melihat ya di dua surat. Yang pertama di surat Al-Muzammil di surat 73 ayat 1 sampai 6. Fokusnya di ayat 4, 5, 6 ya. Pertama Allah menceritakan, menganjurkan atau memerintahkan supaya bangun malam. Bangun di sebagian malam, 1/2 atau kurang dari 1/2 itu atau lebih dari 1/2 itu. Kemudian diperintahkan untuk warattilil Qur'ana tartila. Kajilah, pelajarilah, fikirkanlah, renungkanlah, analisislah Al-Quran itu perlahan-lahan. Di ayat 5-nya, inna sanulki alaika qaulan tsaqilan, sesungguhnya kami akan menancapkan padamu ya perkataan, kalimat yang berbobot. Inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan, sesungguhnya bangun mengkaji Al-Quran di sebagian malam itu sangat berkesan ya, sangat menancap di dalam jiwa. Kajilah Al-Quran itu secara tartil. Jadi tartil di sini masih menunjuk pada caranya. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Yaitu dengan tartilan, dengan perlahan-lahan ya. Kemudian tujuannya itu apa? Inna sanulki alaika qaulan tsaqilan, di ayat 5-nya itu bahwa akan ditancapkan kalimat yang berbobot. Lah, kalimat yang berbobot itu rekan-rekan sekalian, tentu saja ini adalah fokusnya pada maknanya, pada arti, makna, hikmah-hikmah, ibroh justru yang dikandung di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, di dalamnya. Ya, itu fokusnya gitu loh. Ya, tujuan primernya itu adalah maknanya, pemahamannya, isinya, kandungan dari
Al-Quran itu, dari petunjuk itu, dari pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu, di dalamnya. Jadi di dalam teks itu, ya, itulah tujuan primernya, tujuan utamanya. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita buka lagi di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Ya. Orang kafir itu berkata, ya, atau maunya orang kafir itu mengatakan, kenapa sih Al-Qur'an itu tidak langsung diturunkan 30 juz kepada Nabi Muhammad itu langsung? Ya. Kok nyecil gitu kalau ditanya, ya, masih jawabannya insya Allah besok turun wahyu. Kok nggak langsung 30 juz? Itu maunya orang kafir seperti itu. Ya, maunya itu langsung ke Muhammad itu, jadi ketika ditanya langsung dijawab saat itu juga. Ya, tentu kan ini tidak sesuai dengan sejarah Al-Quran yang memang diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi oleh Nabi dan kaum mukminin pada saat itu. Dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Seperti itulah diturunkan berangsur-angsur, ya, supaya Allah mengokohkan jiwa Nabi itu. Mengokohkan jiwa Nabi itu dengan Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur, yang disuruh kaji perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Itu untuk mengokohkan jiwa Nabi dengan Al-Quran itu. Ya, supaya mantap begitu jiwa Nabi itu, supaya nggak goyah, ya. Nah, kemudian warattalnahu tartila, kemudian kami bacakan Al-Quran itu kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, tartila, cara perlahan-lahan, ya, berangsur-angsur perlahan-lahan gitu ya, hati-hati ya, dan lain seterusnya. Maka rekan-rekan sekalian, tentu saja fokusnya itu, ya, menggunakan kata tartila, rotala juga, murotal, ya, fokusnya adalah mengkaji secara perlahan-lahan maknanya, pemahamannya, isinya dari Al-Quran itu. Bukan lagu, bukan tajwid, bukan. Ya, lagu dan tajwid itu, ya, tujuan sekender atau alat sekender aja. Sampingan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Yang nomor 1 dan utama adalah maknanya, pengertiannya, pemahamannya dari Al-Quran itu, isi Al-Quran itu. Itulah tujuan primer, utama, pertama dari Al-Quran itu. Ya, sekali lagi bukan lagu, bukan tajwid, ya. Itu semuanya sekender. Yang primer adalah pemahaman pada maknanya, pemahaman pada kandungan, pada isi dari Al-Quran itu sendiri. Ya, memang rekan-rekan sekalian, melakukan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan suara, irama, nada, dengan tajwid, ya, itu salah satu cara membaca Al-Quran. Iya, salah satu cara. Ya. Tetapi dia bukan satu-satunya cara. Ada lagi cara-cara yang lain yang itu bisa digunakan untuk membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran itu. Bahkan bisa tanpa lagu dan tanpa tajwid. Misalkan apa? Membaca terjemahannya. Ya. Membaca, kalau istilah kita membaca dalam hati katanya, ya. Silent reading. Nanti ada istilah reading aloud, ya, dan silent reading, membaca nyaring dan membaca di dalam hati, ya, istilah yang umum itu. Jadi membaca dalam hati, mengkaji dengan akal, pikiran, kemudian perlahan-lahan, tanpa lagu bahkan, tanpa suara bahkan, di malam hari membaca terjemahannya, itu justru lebih mendekati, ya, lebih mendekati pada tujuan utama dan pertama Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada kita, disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Itu lebih mendekati itu membaca terjemah itu, ya, daripada membaca dengan tajwid, membaca lagu-lagu dengan irama, dengan nada, dengan suara, tapi nggak ngerti artinya, tapi nggak ngerti maknanya, bahkan tidak ada upaya untuk memahami. Membaca terjemah,
di malam hari, atau membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang berbahasa Indonesia, kalau kita orang Indonesia, itu lebih mengena, lebih mendekati tujuan diturunkan Al-Quran itu oleh Allah kepada kita. Teman-teman bisa membaca terjemah tafsir Al-Quran, banyak ya. Tokoh-tokoh tafsir di Indonesia itu banyak yang menulis tafsir Al-Quran 30 juz, misalkan Hamka itu punya tafsir Al-Azhar, itu tafsir bahasa Indonesia. Lebih baik membaca itu ya. Kalau mau dibandingkan ya, kalau mau di head to head gitu, dihadap-hadapkan, memang lebih baik membaca seperti itu di malam hari daripada seumur hidup kita nggak pernah membaca makna Al-Quran itu. Ya, baca itu tafsir Al-Azhar karyanya Hamka, itu berbahasa Indonesia, bisa dikaji di malam hari ketika tenang, ketika santai ya, ketika khusyuk, ketika tidak ada kegaduhan di malam hari, sunyi, mungkin di sepertiga malam terakhir dan lain seterusnya, di sebagian malam. Ada juga karyanya Profesor Quraisy Shihab ya, tafsir Al-Misbah ya, itu juga tafsir Al-Quran yang berbahasa Indonesia, itu bisa dikaji melalui itu, dengan cara itu ya. Insya Allah itu lebih mendekati cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, lebih mendekati apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kira-kira itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.